Manajemen pemasaran. Pemateri pertama Azukri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi barang dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Pemasaran internasional sendiri adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap pemasaran internasional. Yang pertama yaitu No-Forex Marketing, yang kedua Invergence Forex Marketing, yang ketiga yaitu Global Marketing Operating, yang keempat yaitu Regular Foreign Marketing. No-Forex Marketing, di mana perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Tahap yang kedua yaitu Integrated Forex Marketing, di mana perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri, tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Yang ketiga yaitu Regular Forex Marketing, di mana produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, dipasarkan sendiri atau melalui penyalur domestik maupun distributor asing. Tahap yang keempat yaitu Global Marketing Operasional, di mana produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Selanjutnya yaitu Manajemen Pemasaran Internasional. Pemasaran internasional berfungsi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua aktivitas organisasi lainnya. Manajemen pemasaran internasional meliputi strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsionalnya. Tantangan utama bagi manajer pemasaran perusahaan adalah untuk mengadopsi strategi pemasaran internasional yang mendukung seluruh strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis dapat mengambil salah satu dari tiga bentuk berikut. Yang pertama, diferensiasi. Yang kedua, biaya kepemimpinan atau fokus. Sebuah perusahaan bisa mengadopsi strategi bisnis internasional yang menekankan keseluruhan kepemimpinan biaya, mengejar dan dicapai melalui sistematis penurunan produksi dan biaya produksi, penurunan biaya penjualan, penerimaan margin dan keuntungan yang lebih rendah, mengurangi penggunaan bahan-bahan dan komponen mahal, atau menggunakan cara lainnya. Pemateri kedua Vegita Sari. Standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Namun, perusahaan memungkinkan menderita kehilangan penjual jika produk gagal memenuhi kebutuhan unik pelanggan di pasar. Kustomisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar, walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukannya. Selanjutnya yaitu kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi pemasaran internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, penggunaan industri atau konsumen individu. Meskipun beberapa produk industri disesuaikan dengan beberapa standar produk konsumen, pada umumnya produk industri lebih cenderung menjadi standar dari produk konsumen. Selanjutnya yaitu kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung memenuhi ukuran pendapatan yang diterima oleh pengusaha. Kebijakan ini berfungsi sebagai senjata strategi penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif dalam melakukan bisnis. Perusahaan domestik dan internasional harus berusaha untuk mengembangkan strategi harga yang akan menghasilkan keuntungan operasi, tapi tugas yang dihadapi perusahaan internasional
lebih kompleks daripada yang dihadapi perusahaan yang semata-mata domestik. Kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Dalam perusahaan internasional, promosi menjual produk dan layanan konsumen. Iklan yang merupakan unsur yang paling penting dalam campuran promosi. Sebagai sebuah perusahaan yang mengembangkan strategi periklanan, harus memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, media yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Dan yang ketiga, sejauh mana perusahaan ingin mengglobalisasikan iklan. Selanjutnya, kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Distribusi adalah proses mendapatkan produk dan layanan dari perusahaan ke tangan pelanggan. Sebuah perusahaan internasional menghadapi 2 set penting masalah distribusi. Yang pertama, secara fisik mengangkut barang dan jasa dari mana mereka diciptakan untuk berbagai pasar di mana mereka adalah untuk dijual. Yang kedua, memilih sarana yang digunakan untuk barang-barang di pasar itu ingin melayani. Materi terakhir Lucia Fernanda. Studi kasus. Seorang ahli farmasi dari Atlanta dan seorang veteran tentara yang bernama John Pemberton membuat suatu tonik kesehatan berbuih pada tahun 1886 yang resepnya sangat dirahasiakan, tetapi diduga mengandung air, gula, sari daun koka, kafein dari kacang kola, karamel, asam fosfor, vanila, jus lemon, jeruk, minyak, lemon, pala, kayu manis, dan ketumbar. Minuman ini dapat membangkitkan semangat di siang hari di daerah yang berbakat. Seorang Yankee yang pandai berbisnis mencarikan modal menemukan nama yang sudah diingatkan itu dan membantu mendirikan sebuah perusahaan untuk memperkenalkan minuman ini ke pasar. Seorang penjaga toko yang kemudian menjadi ahli obat-obatan Asa Childer dalam rangka mencari peluang bisnis, membeli perusahaan Coca-Cola yang masih muda pada tahun 1891. Dipertahankan sebagai karyawan dan bersama dengan Candler dirintis jalan pembangunan merek dan iklan, yang kemudian hari menjadi legenda Coca-Cola. Lanjutan, perusahaan menyelenggarakan kontes desain yang menghasilkan botol berleku, yang sekarang sangat populer dan ditemukan oleh sebuah perusahaan gelas di Indiana. Selain itu, juga Coca-Cola diasosiasikan sebagai gerakan anti-alkohol yang pada waktu itu menjadi masalah sosial dengan judul kampanye Minuman Nasional Anti-Alkohol. Karena kontroversial, mereka menghilangkan unsur kokain dari minuman itu. Pada saat Candler dipilih sebagai wali kota Atlanta pada tahun 1916, Coca-Cola dijual oleh keluarga Candler kepada bankir dan perencana transaksi keuangan Ames. Woodruff menunjukkan anaknya Robert yang berusia 33 tahun menjadi presiden dan membawa perusahaan menjadi perusahaan publik dengan harga saham. Dihitung nilai realnya, maka jika dijual pada tahun 1998, harga mula-mula sebesar 40 per lembar, saham tersebut bisa bernilai dari 6 juta. Kata yang paling terkenal di planet ini setelah OK adalah Coca-Cola. Mereka ini rutin berada di puncak peringkat brand power, jauh melebihi nama-nama besar lainnya seperti Microsoft, General Electric, Ford, dan Disney. Merek Coca-Cola sendiri bernilai dari 72,5 miliar menurut perusahaan konsultan merek Interbrand.